Oke, we're live. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Hari ini kami akan kembali live berlima dengan dua guest. Jadi kami bertiga adalah sebagai host dan pre-host, dan kita ada special guest dari USA. Untuk mempercepat waktu, so for further ado, aku mau memperkenalkan dulu diriku di sini. Namaku Vicky dan aku tinggal di Australia. Saat ini sudah sekitar 16 tahun. Aku adalah seorang employee dan juga menjalankan tradisional bisnis. Untuk berikutnya mungkin aku mempersilahkan Kak Maya untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kita memperkenalkan guest kita nanti. Silakan Kak. Makasih, namaku Maya, tinggal di USA, bagian Oregon. Saya seorang ibu dari 2 anak yang masih kecil, 9 dan 6 tahun, farmasis di sini, dan istri, dan digital business owner, yang kita jalankan sekarang dan akan dibicarakan sekarang. Dan Kak Debbie? Halo, nama saya Debbie. Saya tinggal di Jerman. Background saya di oil and gas sama construction industry. Dulu sempat full time selama 22 tahun. Sekarang saya sudah kurangi jauh pekerjaan karena berkat digital business. Saya digital business owner sudah selama 5 tahun. I think that's it. Thank you. Thank you Kak Debbie, thank you. Nah sekarang kita akan kenalan dengan special guest kita, Ibu Lucy dan suami. Silakan Ibu, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Ini bukan special guest, kita sudah sudah lama di sini. Very special Bu. Terima kasih atas undangannya dan terima kasih dikasih kata spesial. Oke. Namaku Lucy, aku dari Chicago, USA. Aku seorang istri, seorang ibu dari 2 anak dan seorang grandma dari 7 cucu. Jadi sudah amat sangat sepuh ya, tapi saya tetap tertarik untuk ikut kalian, anak-anak muda yang berkecimpung di dunia digital. Aku harus bisa juga, gitu. Akhirnya saya juga, akhirnya saya juga walaupun slow ya, tapi tetap jalan gitu. Harus tetap jalan terus. Terus aku bawa guest juga ini. Silakan, Pak Oyo memperkenalkan diri. Ya, saya suami. Ya. Nama saya Handoyo. Background saya ya cukup panjang. Ya. Pernah sekolah di Kanada. Selesai kemudian mulai meniti pekerjaan di Chicago, kerja di kampus, mengerjakan riset sambil ngajar. Sekarang sudah retirement, kerja sedikit-sedikit di luar. Itu saja mungkin sedikit perkenalan saya. Oke, terima kasih Bu Lucy, Pak Oyo. Nah sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan nih. Dari aku mau nanya ke Bu Lucy dan Pak Oyo. Kita kan tahu nih sekarang kan zamannya udah modern ya, jadi istilahnya orang melakukan bisnis secara online itu udah bukan hal yang aneh lagi gitu. Nah sekarang aku mau nanya ke Bu Lucy dan Pak Oyo, kan kebanyakan tuh kadang-kadang orang-orang yang udah usia-usia retirement nih udah pengen menikmati aja deh masa retirement gitu ya. Nah sekarang kenapa Bu Lucy dan Pak Oyo interested gitu pengen jalanin bisnis online gitu. Kenapa hal apa yang membuat Bu Lucy sama Pak Oyo pengen jalanin bisnis online lah pada masa-masa retirement ini? Boleh nggak di-share dulu? Waduh. Sebetulnya aku tertarik ini sejak berapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu ya, tertarik. Setelah saya melihat banyak teman-teman di situ. Waktu itu saya belum kenal ya, kan ketemunya di sosial media. Waktu itu pikiranku masih belum retire waktu itu. Suami belum retire, terus aku masih kerja, tapi kayaknya sudah too much gitu.
kayaknya cuma gini-gini aja. Kapan aku punya saving? Gitu kan. Kepingin pulang ke Indo juga harus ngumpulin baru setengah sudah habis lagi duitnya gitu kan. Jadi akhirnya kayaknya harus ada sesuatu yang aku kepingin gitu. Yang paling enak, nggak tanpa perlu cari kerjaan lagi, tapi ada ekstra masukan, itu satu-satunya hanya di digital ya. Tapi di situ ada kendala. Aku nggak bisa apa-apa. Nggak punya teknologi sama sekali ya. Jadi kalau buka tutup komputer semua orang ya bisa kan. Tapi on off itu aku sudah nggak tahu. Nah, tapi di situ ada keterangan akan diajarin, akan ditraining dari A sampai Z. Nah, itu aku tertarik. Kenapa enggak gitu? Toh untuk mencoba itu juga tanpa keluar biaya kan. Kan di situ ada syaratnya harus gini gitu, diajarin semuanya. Kalau enggak suka keluar aja gitu. Lah aku coba-coba, kalau enggak suka aku juga mau keluar. Ternyata malah jatuh cinta keterusan. Jadi walaupun aku enggak bisa apa-apa, tapi aku sudah kadung kesenangan ya sudah. Diajak keluar pun saya sudah enggak mau. Walaupun di sini cuma enggak semaju teman-teman yang anak-anak muda gitu ya, kayak kalian semua sudah sampai ke bulan, saya masih di sini-sini aja, tapi aku tertarik, aku harus bisa gitu. Dan ternyata juga menghasilkan. Jadi sambil menyelam minum air. Itu yang penting ya Bu, iya benar. Penting sekali. Saya sambil belajar, tetap belajar. Anak-anak muda yang lebih muda dari saya, lebih baru masuk aja sudah pintar sekali. Aduh, saya belajar sekali. Dan saya nggak malu untuk bertanya. Dan yang penting ada pemasukan. Nah itu yang diincar gitu. Sambil belajar terus. Karena memang saya nggak tahu apa-apa. Kalau sudah pintar, enak. Untuk teman-teman yang sudah pintar, enak. Langsung melaju aja. Itu ceritanya. Mungkin kalau Awesome. bisa nambahin sedikit ya. Ya bisa Pak, silakan. Saya berangkat dari keluarga bisnis ya. Jadi bapak ibu saya punya toko jualan bisnis begitu di kampung. Jadi untuk saya yang mulai kecil memang sudah dididik kerja di bisnis. Jadi kita tahu benar apa istilahnya bisnis itu. Ya bisnis itu harus ada modal, harus ada kemauan dan sebagainya itu. Sehingga waktu Lucy berdiskusi dengan saya tentang bisnis yang akan dijalani ini, saya lihat ya memang semuanya malah istilahnya di luar yang saya bayangkan ya, kayak seperti tadi yang disebutkan oleh Lucy tadi. Semuanya sudah tertata rapi ya. Difasilitasi, ada training, ada video, ada kalau ada community yang paling membantu itu ada community, di mana kalau kita ada kesulitan apapun ada yang bisa membantu. Dan lebih daripada itu community dalam membantu yang lain yang memerlukan bantuan ini, mereka secara sukarela dengan semuanya punya niat memang saling membantu satu sama yang lain. Itu sangat jarang sekali di dunia bisnis yang apalagi sekarang ini. Betul. Itu yang yang saya dengan sepenuh hati mendorong istri saya untuk bisa maju di bisnis ini. Makanya kemarin saya coba membantu juga ya, karena saya lihat istilahnya bantuan dari komunitas sangat besar sekali kepada kita yang di sini terutama. Maka saya sudah berusaha membuat training dasar dari video-video yang ada. Saya buat slideshow, summary-nya supaya mempermudah yang mungkin nggak punya waktu banyak mendengarkan videonya sampai 1 atau 2 jam dan sebagainya. Termasuk juga saya berusaha untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Awesome. Wow. Tapi masih ongoing. Seolah baru dapat berapa? Nggak tahu 7 atau 10 video yang ada. Under construction.
Wonderful. Oh, that's a good news. Thank you, thank you, thank you. Kak Maya, lanjutin kalau ada yang mau ditanya, Kak, silakan. Seneng banget dengernya. Ya, itu mungkin buat teman-teman Indonesian lainnya yang tinggal di luar negeri bisa denger ya, how Pak Oyo say that kita semua benar-benar membantu dalam sukarela. Even Pak Oyo pun juga baru ini kayak membantu Bu Lucy dan ingin sukarela juga menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Itulah kenapa the community is very strong in here dan beda dengan bisnis lainnya. Dan mungkin aku ada pertanyaan, kan Pak Ayo, Bu Lucy juga karyawan ya, pernah juga dan tadi juga langsung membahas pernah punya bisnis sebelumnya. Dan mungkin bisa gambarin perbedaannya antara karyawan, tradisional bisnis yang di Indonesia dulu, dan digital bisnis ini. Mungkin bisa mungkin bisa share ke teman-teman di luar sana yang merasa awam ya, apa sih benefit, apa sih, kenapa sih mereka harus pilih digital bisnis ini dibandingkan mungkin franchise traditional bisnis atau bekerja puluh-puluhan tahun sebagai employee. Siapa dulu nih? Ya, Mungkin Pak Oyo. mungkin mumpung lagi masih hangat nih. Iya. Jadi seperti saya bilang tadi, pengalaman saya mulai dari SMP, SD ya. SD setiap hari pulang sekolah itu saya harus membantu di toko. Jadi kerja bisnis itu yang tradisional bisnis itu namanya tradisional bisnis itu ya kalau kita nggak kerja ya nggak dapat uang. Intinya begitu. Jadi sampai tua pun ya, termasuk juga yang orang mungkin yang melihatnya sebagai profesional, misalnya dokter ahli sekalipun, kalau dia nggak datang, kalau ada misalnya ada operasi dia nggak datang ya nggak dapat duit kan gitu. Itu anunya sampai sekarang. Jadi kalau sampai tua pun itu pelajaran dari bapak saya begini. Kalau sampai tua pun kamu sampai sebelum pensiun ya berarti kerja terus. Jam 12 malam misalnya kamu waktunya tidur, ada pasien misalnya emergensi, kamu harus datang. Nggak bisa diwakilkan. Gitu. Sedangkan digital bisnis ini yang kerja itu teknologi, bukan kita. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau digital bisnis itu kita untung waktu. Kita yang punya anak-anak, ya apalagi yang masih beranjak yang masih dalam pertumbuhan dan sebagainya, itu perlu perhatian orang tua dan sebagainya. Itu sangat menguntungkan sekali di situ digital bisnis. Apalagi sekarang teknologi semakin maju, ada AI, ya. Kita mau nyari jawaban apapun, ada jawabannya di AI, ya. Kita mau ya nyari apapun ada di AI, ya. Dan sekarang malah mungkin lebih makin canggih, mungkin lama-lama mungkin kita menghidupkan komputer dan sebagainya, membuatkan kerjaan, melakukan sebagian besar pekerjaan kita hanya dengan AI saja. Insya Allah begitu. Ibu mungkin mau nambahin. Ibu siapa aku? Lupa kalau itu di sebelah suami. Yang ditanyakan tadi kita. Jadi sebetulnya saya ikut ini, saya itu maunya sendiri, nggak ada suami, nggak ada siapa-siapa. Saya mau berjuang sendiri. Tapi buntut-buntutnya juga tanya juga, ini gimana caranya, gimana? Jadi ya bersyukur ada yang ditanyain gitu ya. Jadi ya, seperti itu. Untung ruginya banyak untungnya sebetulnya. Jadi kita harus konsisten tiap hari muncul kayak buka toko. Cuma ini tokonya di sosial media gitu. Mungkin Ibu bisa share kan Ibu tadi udah bilang 30 tahun bekerja kan ya. Nah, dengan bekerja itu apakah Ibu merasa lebih maju
di tiap tahunnya dalam 30 tahun itu, atau sama aja, dan apa yang beda dengan digital business? Mungkin kan dalam 3 tahun belakangan ini kan 3 tahun sama 30 tahun itu beda banget ya, Bu, ya? Oh, amat sangat banyak. So, you can explain like what you feel about that? Ya, sebagai pekerja ya, selama 30 tahun kerja dari pagi sampai malam 9 to 5 every day. Itu cuma ngitungin penghasilan, terus tiap bulan dapat berapa, harus bayar ini, bayar ini, bayar itu, sisanya berapa, nggak ada. Yang ada minus. Ya, jadi tabungan nggak ada, terus terang. Nah, itu tak jalani selama 30 tahun, capek. Tapi mau cari kerjaan lagi nggak mungkin, karena pasti lebih capek lagi. Ya, dengan semakin bertambah usia, kesehatan semakin menurun. Jadi nggak mungkin, tapi gimana caranya ada penghasilan tambahan yang halal. Nah, itu enggak semua orang bisa. Karena aku enggak mau kerja yang aneh-aneh gitu ya. Nanti belakangannya juga kalau kerja gampang kan uang juga hilangnya gampang kan gitu kan kasarannya. Jadi kita harus kerja benar-benar satu-satunya digital. Tapi ada tapinya. Saya juga harus belajar. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, sempat nggak sempat. Dan itu sudah tak lakukan selama 3 tahun. Itu bedanya banyak sekali. Amat sangat banyak. Jadi, tapi ya kita nyisihkan waktu tiap hari walaupun hanya 1 jam, 2 jam untuk belajar. Karena saya dari nol ya, terus terang. Kalau Pak Oyo kan memang tiap harinya bergaulnya dengan komputer. Kalau aku kan cuma gitu-gitu, komputer di kerjaan kan cuma gitu-gitu aja, sama aja dari pagi sampai malam gitu ya. Nah, sekarang setelah tahu kayak gini, saya sudah tergila-gila sekali gitu. Tadinya malu, confident lebih besar, lebih tinggi. Terus aku nggak ada pikiran-pikiran negatif, pikirannya positif terus. Kita harus maju, kita harus membantu teman-teman di luar sana yang butuh bantuan. Kalau aku bisa, teman-teman pasti lebih pinter gitu pikiranku selama ini dan selama ini ya memang kayak gitu. And look at you, 3 tahun, Yes, it's amazing. Berkat kalian Benar-benar sebagai inspirasi kita semua di Amazing. ya. Nah, mungkin Kak Debbie bisa tanya in the next question. Thank you, Ibu. Ya, thank you. Kalau si 3 tahun di bisnis itu, kalau menurutku itu pengalaman yang udah banyak belajar naik turun gitu ya. Namanya bisnis, kita nggak bisa selalu kan langsung cus naik grafiknya naik terus ya kan. Sama lah kalau kayak employee ya kan kita juga ada mood turunnya, ada mood naiknya gitu. So sekarang aku pengen lebih tanya ke orang-orang mungkin pada takut nih, mungkin yang mereka full time employee, full time parents atau mereka nggak punya background seperti bekerja puluhan tahun seperti kita ya, mungkin mereka terbiasa cuman kerja di physically biasa deh, kayak misalnya kerja di restoran gitu ya. Pokoknya orang-orang yang merasa, oh gue bukan apa-apa dibandingkan dengan government employee seperti Kak Vicky, seperti Kak Maya farmasis, construction atau migas, food science, scientist pula gitu ya. Gue nggak ada apa-apanya gitu. Nah, aku pengen tanya sama kalian Kak, karena kan mereka khususnya dengan Kak Lucy, tadi kan Kak Lucy bilang, aku nggak ngerti apa-apa. Gitu. Cuman kan kalau mereka ngelihat titlemu punya background food science, mereka kan, ya kan tapi ibu food science gitu. Aku pengen tanya, khususnya untuk orang-orang yang gaptek di luar sana, yang cuman pakai handphone dan laptop untuk browsing saja, gitu. Takutnya mereka ngerasa, apalagi tadi Pak Oyo kan, istilahnya Pak Oyo kan berarti sadar teknologi lah kurang lebih ya, ngerti tentang AI segala macam. Nah, buat orang-orang yang benar-benar gaptek, cuma menggunakan handphone untuk scrolling around, apakah mereka bisa jalankan bisnis ini? Menurutmu gimana Kak Lucy? Apakah gitu kan? Kadang kan orang ngelihatnya, aduh aku takut bisa nggak ya? Gitu. Amat sangat bisa. Karena backgroundku food science ya, tapi pekerjaanku itu begitu masuk Amerika susah. Masuk Kanada dulu waktu Pak Oyo sekolah di Kanada, saya kerja apa aja di sana karena untuk nyari pekerjaan di lab sebagai food science nggak ada. Nah, itu aku kerja jadi
Kalau di university itu kan ada kayak kantin gitu kan, serving food untuk student. Saya bukan tukang masaknya, saya tukang iris-irisnya itu, apa namanya itu? Asisten. Tapi ya pokoknya yang kerja-kerja kasar itu saya lakukan semuanya. Terus namanya karena itu apa namanya science station itu di desa ya. Jadi pekerja kurang. Terus saya juga ngerjain kalau di dom itu ada student dari university mana nginep di situ. Itu kalau mereka pulang atau mereka datang kita harus nyiapkan. Itu aku kerja di situ juga. Aku mengerjakan semuanya. Jadi nggak ada pilih-pilih. Nggak tanpa latar belakang food science apa enggak, kita butuh duit. Ya kan? Suami sebagai student pas-pasan. Anakku 2 masih kecil-kecil. Jadi aku kerja kayak gitu, suamiku babysit anak-anak sambil sekolah. Jadi kayak gitu semua kerjaan dilakukan, nggak ada pekerjaan, oh kamu pekerjaan bagus orang kantoran, enggak ngapa-ngapain. Enggak, kerja aku dari A sampai Z. Nah, begitu pindah ke Amerika, nggak ada hubungannya sama food science sama sekali. Aku juga tetap kerja di sini sampai 30 tahun, tahu-tahu sudah tua. Akhirnya saya baru menyadari gitu, kalau ternyata ada digital ini, kenapa enggak dulu-dulu taunya gitu. Jadi untuk teman-teman yang merasa bukan orang kantoran, nggak punya degree, nggak ada apa-apanya, jangan masalah. Syaratnya itu cuma mau rajin belajar, mau kepingin belajar dan benar-benar kepingin. Semua orang sukses di dunia bisnis kita ini kan semuanya orang-orang tadinya orang biasa semua, sekarang sudah di atas sana, di atas langit. Aku juga kepingin. Ya itu tadi, karena semuanya belajar dari training yang sama kan. Betul. Kita mau rajin apa enggak, gitu aja. Pak Oyo mau tambahin? Kan udah lihat training segala macam, menurut Pak Oyo gimana? Ya, kuncinya sebenarnya satu ya. Tadi seperti saya sebutkan, background nggak diperlukan apapun, background apapun. Karena apa? Karena sistem. Jadi di bisnis kita ini sistemnya sudah established, ya. Well established. Itu yang kuncinya di situ. Karena apapun yang kita inginkan, pertanyaan apapun yang kita punya untuk menjalankan bisnis ini, sudah ada jawabannya di situ. Ya. Ada komunitinya untuk ditanya personally, ada videonya sudah tersedia, dan semuanya sudah tinggal pakai saja. Gitu. Kita pakai bahasa Indonesia ada, pakai yang bahasa Inggris ada, yang bahasa lainnya juga ada aja. Kalau kita lihat itu yang dari Filipina, dari 5 benua, semuanya ada. Bahasa apapun kita tanya ada. Tinggal kita mau rajin apa enggak gitu. Ya, kan? kita mau atau enggak. Intinya musuhnya diri kita sendiri. Iya. Ya. Jadi ini sebagai contoh kita kakek nenek yang ikut di sini ya. Termasuk yang mulai yang masih muda-muda semuanya ada. Semuanya ada. Dan sekali lagi bedanya dunia digital sama dunia bisnis biasa yaitu tadi waktu ya. Dan yang paling besar adalah waktu itu. Kita tidak perlu istilahnya 10 jam, 12 jam sehari nongkrongin ya. Tapi kita menggunakan teknologi, itulah kelebihan jauh dari kita. Amazing. Ya, thank you Pak Oyo dan Bu Lucy. Mungkin kita mau wrap up untuk benefit bisnisnya. Saya mau tambahin dikit, nanti mungkin akan ditambahin Kak Maya dan Kak Vicky. Tadi nyambungin dengan apa yang Pak Oyo bilang, kalau bisnis biasa kan ditongkrongin ya, kalau misalnya kita punya restoran atau toko, kita tongkrongin mungkin 12 jam, dan weekend pun iya. Nah, yang namanya bisnis pasti kan butuh clients ya, cuma the way we are doing it digitally, itu dengan cara yang berbeda, makanya tadi dibilang dengan 1 jam aja, 2 jam aja kita bisa tetap making clients gitu. Jadi nanti gimana caranya akan dijelaskan di training, gimana caranya reach clients kita di seluruh negara gitu ya, enggak. Jadi kalau bisnis biasa kan kita hanya bisa buka toko paling radius berapa kilometer saja yang akan datang ke toko kita. Tapi dengan bisnis digital,
Betul sekali. Seluruh dunia, negara manapun kita mau reach out untuk making clients, then we can always do it. Yang aku paling suka sih itu ya. Jadi potensialnya itu sangat besar dan kita diajarin for free for every knowledge how to expand our business in any countries. Mungkin Kak Maya sama Dan Kak. satu lagi, Go ahead, please. Kak. sorry ya. Satu lagi fun fact-nya itu apa? Aku bisa jalan ke Italia. Bulan Ya, Oktober betul. kemarin bisa ketemu Debbie. Waktu jalan ke San Diego ketemu Maya, belum ketemu Vicky. Nggak ada kesempatan pergi ke Australia. Jadi bisa jalan-jalan. Terus terang seumur hidup, aku dan Pak Oya tuh baru jalan ke Eropa kemarin bulan Oktober gara-gara bisnis ini. Wow, it's a blessing ya. It's a blessing, benar. Benar, Senang karena juga. betul, karena bisnis istilahnya kita kan kerja selama 30 tahun itu kan rata-rata waktu kita kan dikonsumsi di pekerjaan tersebut. Tapi begitu kita bisa dapatkan bisnis ini dan ada hasilnya juga, akhirnya kan kita bisa spend the money and the time somewhere else gitu ya. It's amazing. Sekarang aku mau lempar ke Kak Amaya dan Kak Vicky. Thank you. Buat aku mungkin banyak mau tambahin tadi kan that's a good yang tadi Pak Oya bilang, karena kan kebanyakan orang juga banyak pertanyaan ke aku, oh aku kan cuman pekerja buruh, pekerja restoran kayak tadi ya, atau pekerja pabrik atau pekerja apa, dan backgroundku sekolahku nggak begitu tinggi, malah justru kita nggak perlu punya degree di sini. Aku pun yang sebagai yang punya degree, sebagai yang punya karir, pas masuk ke digital business ini hanya mau share aja. Aku start from zero. I have a lot of question. Aku bertanya malah justru. Bertanya sama orang-orang yang udah pernah jalankan digital business ini. Karena mereka lebih tahu. Ya, kita ahli dalam bidang yang kita kerjakan sekarang, tapi kita nggak tahu apa-apa tentang digital. So, very humble to learn, is very good to start. Kalau kita merasa lebih pintar terus, akan susah untuk maju untuk dalam bidang hal apapun ya. Jadi sebenarnya melangkah kayak Bu Lucy bilang, melangkah untuk mau belajar itu lebih important dari apa background kita. Background kita hanya in the past, tapi kita ingin lebih maju ke dalam punya bisnis, you have to have a brave to start to learn new things. Itu sih yang buat aku tambahin. Mungkin Kak Vicky. Iya, thank you Kak Maya. Kalau aku pada dasarnya karena aku udah mau menanjak ke usia retirement nih, hampir mau catch up nih sama Bu Lucy. Ya jauh. Jadi aku emang terus terang ya, emang aku searching waktu itu bisnis online. Jadi aku sama flexibility itu buat aku penting karena menuju masa retirement aku udah mikirin nih kalau nanti aku retirement aku bisa hidup nggak ya dengan uang retirement aja gitu di Australia gitu. Istilahnya kita kan sebagai imigran kita juga harus mikir gitu kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke Indonesia atau mau mengunjungi keluarga, saudara, teman dan lain-lain dengan fund dari retirement aja itu pasti kita struggle banget gitu karena living cost aja udah mahal gitu kan, belum mortgage dan segala macam gitu. Nah, itu yang aku pikirin gitu. Makanya aku cari online bisnis. Nah, yang fleksibelnya ini. Jadi kalau seandainya nanti pun aku retire mau di Indonesia lama atau mau di sini, at least aku ada aktivitas yang juga bisa menghasilkan menunjang finansialku gitu. Jadi aku nggak notabene hanya mengandalkan uang retirement aja gitu karena kalau hanya itu aku bakalan gak pulang-pulang ke Indonesia 5-10 tahun lagi kali. Jadi aku pikir oh my god thank you banget aku udah jalanin bisnis dan kita semua di sini juga udah sama-sama ngerasain hasilnya. So kita bisa lihat gitu potensial bisnis ini tuh bisa bahkan surpass our current salary gitu. So that's amazing kalau teman-teman kayak yang Ibu bilang dan Kak Maya bilang orang-orang memikirkan kita harus punya degree tinggi atau harus hebat, harus employee, itu sama sekali enggak. Justru di sini tuh enaknya kita dari bukan siapa-siapa bisa being someone gitu, bisa being so successful walaupun kita nggak punya degree sama sekali gitu istilahnya. Asal ya itu tadi mau belajar dan bersedia untuk
menjadi student lagi gitu, untuk belajar lagi untuk sukses. Itu aja sih kalau aku. Oke, thank you Kak. Aku mau Kak Debbie tutup. mungkin mau nutup. Mungkin kita punya sahabat berlima ini, kita punya kesamaan. Yang satu, kita sama-sama parents ya, dan yang kita Kak Vicky juga parents Iya, ya. parents, iya, step mom, iya. Jadi kita tahu bahwa, dan kita juga udah kerja more than 2 decades, I think, or 1 decade gitu ya. Jadi yang kita tahu, kita udah tahu lah karir kalau naik gaji berapa sih tiap bulan, tiap tahun lah ya. Aku banyak sekali dengar bilang 2 tahun udah nggak naik nih gaji, sedangkan inflasi naik gitu ya, dan semua asuransi naik gitu ya, nggak ada yang turun, tapi gaji selama 2 tahun nggak naik. Jadi banyak orang people complain dan ngerasa sesak napas istilahnya gitu dengan semua expenses yang harus kita tanggung setiap bulan, bayar mortgage segala macam. Nah, kita punya kesamaan, kita pengen more uang gitu ya, more income lah istilahnya. Terus yang kedua, tanpa harus capek lagi, waktu segala macam dikuras lagi. Dan tenaga lagi ya, kita udah kerja sampai 9 jam, 12 jam, ada yang lebih di healthcare sector. So kita pengen a little bit of our time itu kita bisa konsumsikan dari rumah aja untuk making more income. Nah, ini yang kita temukan. Kita nggak ada kenal nih satu sama lain, kita ketemu kebetulan di bisnis ini, dan kita inspire each other and help each other juga to grow our businesses. So intinya buat teman-teman di sana yang juga sedang membutuhkan income tambahan, walaupun kalian sibuk sebagai parents dan sebagai karyawan, kalian bisa lakukan bisnis ini di waktu kalian yang cuma 1 jam atau 2 jam aja sehari gitu. Jadi apapun background kalian. Nah, next step-nya, jika kalian tertarik, kalian bisa, mungkin Kak Maya bisa bantu, bisa cek the next step-nya apa Kak? Yes, kita ada free info session, workshop atau bilang webinar, di mana teman-teman bisa lihat how this business successful with the 3 pillars, dan testimoni teman-teman worldwide lainnya. Yang penting adalah nonton free webinar dengan misalnya kalian lihat nih ada learn more atau misalnya bisa connect dengan kita dengan langsung direct message juga bisa, atau kalau lihat learn more ada website kalian bisa klik itu, atau kalian bisa tanya ke masing-masing kita di sini. Pertama kali kalian lihat siapapun yang ada di screen ini, kalian bisa tanya how to do the next step. Nanti kita akan kasih linknya dan kalian masukkan nama dan valid email address, di mana kamu akan dapat automated email reminder to watch the webinar replay, karena kita ada replay ya, maksudnya ada free live webinar every week, Selasa sama Kamis di bagian USA. Tapi nanti akan dikasih tahu jamnya dimanapun kalian nonton ya. Jadi ada free live, ada juga replay. Jadi kalau misalnya nggak ada waktu, kalian bisa nonton replaynya berulang-ulang kali. Mungkin kita juga di sini sebelumnya juga nonton berulang-ulang kali sampai kita merasa yes. Kalau merasa yes and go to the next step, kalian ngobrol aja sama kita. Nanti kita akan tunjukkan lagi step-stepnya, karena di sini semua step by step. We all gonna guide you to the right step. But intinya kalau kalian lihat website atau learn more, put your name and valid email address. We'll help you there from there. Oke, thank you. Kak Lucy dan Pak Oyo, sebelum kita tutup, dulu pasti mikir skeptical mungkin ya, pada saat lihat iklan online gitu ya di sosmed. Apa sih yang akhirnya nggak bikin kalian berani untuk mencoba hal baru? Oh, enggak. Si Pak Su nggak skeptikal, malah dia maksa aku ikut. Iya, justru. Oh, wow. Tapi Amazing. masalahnya aku udah ada duit. Tapi nggak apa-apa. Ternyata ya dia ada kan bisa. Ternyata bisa. Nggak seberat yang saya bayangkan gitu loh. Ya sudah, ikut aja kalau tertarik, asal kamu mau jalani. Ya pasti mau lah, wong aku tertarik. Gitu. Ya, Gimana Pak Oyo? pada dasarnya sebenarnya itu tadi yang membantu saya cepat membuat decision itu karena background saya yang di dunia bisnis ini. Jadi saya tahu benar dunia bisnis itu, bahwa bisnis itu perlu modal. Cuma yang perlu kita lihat itu sistemnya jalan nggak, ada nggak.
Dan seperti kita bilang tadi, bahwa ini adalah digital business, ini lebihan bukan ordinary common business. Maka dengan digital business kita banyak untung waktu dengan 1-2 jam saja, sama seperti orang yang tradisional bisnis kerja 12-13 jam sehari, malah mungkin ada yang double job, triple job, itu tidurnya sehari cuma 2-3 jam. Itu sudah dibandingkan kita cuma hanya 2-3 jam, hasilnya kita lebih banyak, karena yang kerja untuk kita adalah sosial media, bukan badan fisik kita. Itu yang paling. Iya, betul. I love that. It's not ordinary business. Iya. I agree with that. Oke, thank you Kak Lucy, Kak Oyo. Terima kasih banyak ya teman-teman. Again, kalian bisa dapatkan akses ke free webinar atau workshop untuk get more info tentang bisnisnya. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut di sana. Nanti bisa kontak, reach out to us untuk any question, dan nanti kita akan guide all the way. Oke, thank you so much, dan see us in the live. Yeah, thank you Bu Lucy, thank you Kak Oyo, thank you. Bye. Bye. Bye.